Halo cuy, kembali lagi bersama gua. Di tangan gua udah ada Samsung Galaxy A05s, kakak dari Samsung A05 biasa yang udah gua review sejak awal, alias jadi video pertama di channel ini. Dan sekarang gua mau bahas nih seri kakaknya dari Samsung A05 biasa, yaitu A05s dengan model yang lebih keren, lebih trendy, lebih kekinian, boba 3 kayak seri kakak-kakaknya ini. Dengan spesifikasi yang tentunya juga lebih up ya, lebih upgrade daripada Samsung A05 biasa yang cuma boba 2 ini. Tapi ada downgrade-nya loh dari Samsung Galaxy A05 biasa. Lo penasaran? Stay tune video ini. Gua Chandra. Selamat datang di Chan Tekno. Ya, di tahun 2024 ini Samsung Galaxy A05 biasa itu untuk di variasi RAM 6GB dan internal 128GB dapat di harga 1,8 juta, masih sama kayak yang dulu-dulu. Sementara untuk seri kakaknya A05s ini yang membawa fitur lebih baru dengan spesifikasi chipset lebih tinggi dan juga spesifikasi layar lebih bagus, desain juga lebih kekinian, malah mulai turun harga dan hampir mendekati harga varian tertinggi dari Samsung A05 biasa. Dari yang semula 2 juta up ya, sekitar 2.200.000-an di official store-nya, sekarang jadi cuma di 2 juta pas, atau malah ada kok yang jual di harga 1,9 jutaan aja. So, jadi ini cukup worth it untuk tahun ini sebenarnya. Dengan desain lebih trending ngikutin kakaknya, modelan kamera boba 3, back covernya polos ala-ala ngemet gini, nggak alay harus motif garis-garis kayak Samsung A05 standar gua. Untuk isi dalam boxnya ya mirip-mirip aja sama Samsung Galaxy A05. Kalau di dalamnya sih juga sama, dapat device-nya, lalu ada kemasan kotak ini, isinya kitab-kitab buat disimpan aja ya. Lalu ada kabel data C2C dan SIM ejector doang. Tapi tenang, soal bonus adaptor fast charging 25 watt masih sama-sama dapat kok, kayak di Samsung A05 standar. Oke, sekarang kita bahas detail tentang Samsung Galaxy A05s ini ya. Seperti yang udah gua bilang, dengan harga 1,9 jutaan udah dapat desain yang lebih stylish, desain kekinian kayak Samsung A35 atau bahkan Samsung A55 ya kalau masa kini untuk bagian back cover belakangnya. Karena desain Samsung masa kini kan ya gini-gini aja, kayak udah template aja, entah apapun tipenya ya jadinya dibikin hampir-hampir mirip. Meski jelas ada perbedaan dan tentu lebih bagus untuk di seri teratasnya ya. Cuma kalau dilihat sekilas ya emang mirip. Jadi lu bisa pede kalau bawa Samsung Galaxy A05s. Bakal ada yang ngira kalau ini seri Samsung A yang teratas. Bisa jadi lu dikira bawa Samsung Galaxy A55 atau A35. Ya buat bahan gengsi-gengsian lu sih. Tapi begitu dibuka ke bagian depan, ya lo bakal ketahuan cuy. Warna back cover dari HP yang gua review ini warnanya ungu ya. Tapi kalau Samsung nyebutnya Awesome Violet. Dia agak ngemet tapi masih mantulin cahaya, kerasa kinclong, dan pantulan cahayanya berpusat di sekitaran lensa kamera. Kalau untuk framenya dia sama-sama plastik kayak di Samsung A05 biasa. Cuma di Samsung A05s lebih keren aja finishingnya. Bagian kanan ada tombol power udah merangkap sensor sidik jari dan tombol volume. Dan untuk desain dari tombol power di Samsung A05s ini jadi gepeng ya, karena udah ada sensor sidik jarinya. Berbeda sama Samsung A05 biasa yang dibikin nonjol kayak gini karena belum ada sensor sidik jarinya. Di bagian bawah ada lubang jack audio 3,5, lalu ada mikrofon, kemudian port USB Type-C dan speaker mono. Bagian kiri sama ada slot SIM non-hybrid dan di bagian atas ada mikrofon lagi. Di bagian depan ya sama juga ya kayak Samsung A05, nggak perlu gua jelasin panjang lebar kali tinggi. Ya cuma modelan kamera depan Infinite U display gini alias model water drop dengan bezel tebal di atas, kiri, kanan, apalagi bawahnya ya cuy. Tapi untuk kualitas layar dijamin Samsung A05s ini lebih baik daripada pendahulunya. Di Samsung A05 dia masih gunain layar PLS LCD, refresh rate-nya cuma 60Hz dengan resolusi XD Plus 720x1600 aja. Padahal bentang layarnya 6,7 inch. Sementara di Samsung A05s ini bentang layarnya sama-sama 6,7 inch, tapi layarnya udah IPS LCD. Refresh rate-nya juga udah 90Hz
Resolusinya Full HD Plus 1080 x 2400 pixel. Udah jelas lebih tajam di Samsung A05s dan juga lebih smooth untuk respon sentuhannya. Kalau buat streaming atau nonton YouTube maupun drakor ya, udah jelas lebih candu pakai Samsung A05s ini. Bukan soal layar aja, dari performa ini HP berasa banget upgrade-nya. Dari Helio G85 di Samsung A05 biasa naik ke Snapdragon 680, dan buat ukuran aja Snapdragon 680 setara dengan Helio G88. Jadi meskipun naik tingkat untuk spesifikasi chipsetnya, bukan berarti naik tingkat yang jauh gitu ya, yang loncatannya tinggi gitu ya. Cuma naik satu tingkat aja dari Helio G85 setara dengan Helio G88. Kenaikan performa itu jelas udah terasa lah. Tapi kalau urusan gaming, gua rasa lumayan mendingan ketimbang Samsung A05 biasa. Dia udah bisa unlock settingan super dan grafis ultra di Mobile Legends. Cuma di sini gua ngerasa masih ada ya patah-patah atau lagging saat main Mobile Legends, terutama ketika berame-rame. Cuma lebih worth it ini ketimbang Samsung A05 biasa yang bikin gua sebel sendiri karena nggak nyaman banget buat mainnya. Untuk skor Antutu benchmarknya juga naik ya dari Samsung A05 di angka 307.517 untuk Antutu versi 10-nya. Kalau untuk Geekbench 6-nya sendiri dapetin angka di 383 untuk single core dan 1288 untuk multi core-nya. Ya angka segitu udah lumayan ya, agak mendingan banget lah, nggak parah-parah kayak Samsung A05 biasa ini cuy. Dan lanjut ngomongin kelengkapan sensor antara kedua HP ini. Untuk kelengkapan sensornya ya hampir-hampir mirip sebenarnya, sama-sama kurangnya. Untuk kompas dijamin ya, kedua HP ini nggak disupport, dan untuk gyro hardware juga nggak disupport. Untuk main PUBG jadi nggak bisa giro-giroan. Tapi bedanya di Samsung A05s ini udah ada sensor sidik jari, jadi lumayan lebih lengkap ya ketimbang A05 biasa. Naik nih, cuma nambah budget di 100.000 sampai 200.000. Lalu untuk jaringan sama-sama masih mendukung 4G aja, dan sama-sama absen untuk fitur NFC. Ya jangan terlalu ngarep ya, fitur NFC itu kan fitur yang wah ya, yang agak sulit diberikan, apalagi ngomongin brand besar kayak Samsung ini. Jelas nggak bakalan lah si Samsung bakal ngasih fitur ini cuma-cuma ke HP yang kelasnya low end. Soal baterai sama-sama aman, sama-sama di kapasitas 5000 mAh, dan untuk teknologi casnya didukung fast charging 25 watt aja. Ini sih di seri Samsung A55 juga sama, jadi nggak bisa ngarepin fast charging lebih dari itu. Dari tadi kita ngomongin soal upgrade-nya. Yang bikin penasaran, downgrade-nya kira-kira apa ya? Kira-kira apa yang belum gua bahas? Ya betul bang, kamera. Kamera yang bermodel Boba 3 ini ternyata cuma cantik di desainnya aja cuy. Dari segi kualitas, menurut gua lebih mending Boba 2 milik Samsung A05 biasa ini. Kenapa bisa gitu? So, santai dulu, gua mau jelasin spesifikasi lengkapnya untuk kamera Samsung A05s ini. Untuk kameranya Samsung A05s ini dibekali kamera utama 50 megapiksel f1.8. Lalu ada tambahan kamera makro 2 megapiksel dan deep sensor 2 megapiksel. Sementara untuk kamera depan naik ya dari 8 megapiksel di Samsung A05 biasa jadi 13 megapiksel f2.0 di Samsung A05s ini. Nah, ternyata upgrade gitu bang. Lalu gimana downgrade-nya? So, sebentar. Gua lanjutin lagi ya. Kalau dari spek tertulis emang terlihat upgrade, tapi dari kualitas hasil foto dan video menurut gua lebih bagus Samsung A05 biasa. Lu bisa lihat jepretan kamera utama Samsung A05s ini menang di detail doang, tapi untuk warna dia kurang banget, apalagi dia lebih soft dan kurang banget untuk penangkapan cahayanya. Sementara di Samsung A05 biasa emang nggak sedetail Samsung A05s, tapi cukup detail juga kok. Dan untuk warna serta cahayanya gua kira lebih bagus dan pas aja. Dan hal itu kerasa banget kalau foto di kondisi minim cahaya. Jelas banget Samsung A05 biasa lebih pandai menangkap gambar dengan jelas karena dia lebih terang hasilnya. Sementara Samsung A05s malah banyak kerasa noise-nya karena maksain nyari detail dan kontras. Tapi kalau urusan mode malam, HP ini malah kerasa upgrade karena di Samsung A05 udah gua jelasin di review dulu kalau hasilnya kayak gimmick doang, kayak fitur tempelan doang. Sementara
Samsung A05s benar-benar kerasa ada bedanya dan hasil gambar jadi lebih bagus pakai mode ini. Jadi kalau minim cahaya di Samsung A05s gua saranin pakai mode malam ini. Tapi ada satu kekurangan lagi, yaitu di bagian fokus dan shutternya. Untuk fokus di Samsung A05s ini gua rasa sangat-sangat susah cuy, sangat-sangat lama untuk menangkap fokusnya. Beda sama A05, meskipun ya nggak dibilang cepat juga, tapi kok lebih cepat ini daripada Samsung A05s. Itu yang jadi aneh menurut gua. Gua sampai nyimpulin apakah ini jangan-jangan bug software. Shooternya juga gitu cuy, shooternya ada delay yang lama banget untuk selesai di pemrosesan gambarnya. Nggak kayak Samsung A05 biasa yang cekrek-cekrek udah langsung jadi dan udah terproses gambarnya. Belum lagi untuk hasil perekaman videonya, emang sama-sama didukung perekaman di Full HD 60 fps. Tapi perlu diingat, sama-sama belum ada OIS-nya ya. Jadi jangan ngarep hasil rekaman video yang stabil. Dan ya seperti yang udah gua bilang tadi, untuk hasil warna dan penangkapan gambarnya agak kurang, agak redup dan soft gitu. Masih aja ngandelin nyari kontras dan detail. Jadi lebih baik hasil video di Samsung A05 biasa. Sementara kalau untuk hasil jepretan kamera depannya, ini agak lumayan sih, bahkan menurut gua lebih detail dan lebih natural daripada A05 biasa. Meski dalam kondisi minim cahaya, kadang kumat lagi cuy. Pemrosesan gambar dipaksa detail, sehingga kadang ada kondisi dimana rada redup dan kurang cahaya lagi. Ya, kesimpulannya Samsung A05s emang worth it untuk dibeli di tahun 2024 ini, mengingat harganya yang udah turun, bahkan selisih dikit dengan pendahulunya A05, membawa upgrade yang juga lumayan cukup banyak ya. Meski ada satu downgrade yang sangat fatal, yaitu di bagian kameranya. Tapi kalau ini ternyata cuma bug software dan hasil kamera jadi lebih baik untuk kedepannya, ya menurut gua ini jadi pilihan yang lebih baik dan sangat gua rekomenin daripada Samsung A05 biasa. Tapi untuk saat ini, saat gua pegang HP ini dan gua rasain ya, gua review dengan jujur, emang untuk hasil kamera lebih bagus di Samsung A05 biasa. Jadi lo tentuin pilihan lo aja deh. Kalau lo gak mentingin spesifikasi tapi pingin hasil kamera yang lumayan, ambil deh Samsung A05, harganya juga lebih murah. Kalau lu mentingin di spesifikasi yang bertambah, spesifikasi yang lebih tinggi dari A05 biasa, tapi lu nggak meduliin tentang downgrade-nya kualitas kamera, ya lu ambil A05s ini. Ya mungkin segitu aja untuk review Samsung Galaxy A05s di tahun 2024 ini. Kalau lu suka silahkan like, kalau nggak suka ya dislike aja. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan subscribe dan share ke teman-teman lu agar mereka juga tahu seputar info pergadgetan di channel ini. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya agar lo semua nggak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke, gitu aja. Gua Chandra dari Chan Techno. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.